Halo sahabat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban biologi kelas 12 pada tugas uji capaian pembelajaran 2 pada halaman 341 sampai 348 di buku biologi kurikulum merdeka pegangan kalian. Jadi, ayo kita bahas bersama mengenai soal atau perintah yang ada di tugas kali ini, Gen. Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe ya Gen, agar Gen Sukses Media lebih semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Jika sudah, kita lanjut. Bagian kita masuk pada soal pertama berikut ini. Perhatikan soal yang ada ini Gen. Perhatikan gambar grafik kadar ekdisteroid dalam mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan faktor transkripsi serangga berikut. Simpulan yang tepat sesuai dengan grafik tersebut adalah titik-titik. Again, kita bisa pilih opsi C terkait metamorfosis serangga dipengaruhi oleh ekdisteroid. Grafik menunjukkan kadar ekdisteroid, BR, dan E93 pada berbagai tahap metamorfosis serangga. Nah, ekdisteroid adalah hormon utama yang mengatur pergantian fase perkembangan serangga, termasuk dari nimfa ke prepupa, pupa hingga dewasa. Nah, kadar ekdisteroid yang meningkat berkolerasi dengan pergantian tahap perkembangan. Oleh karena itu, metamorfosis serangga dipengaruhi oleh ekdisteroid sesuai dengan opsi yang ada pada keterangan C. Again, kita lanjut untuk soal kedua. Perhatikan grafik pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut. Pernyataan yang tidak sesuai grafik tersebut adalah titik-titik. Again, kita bisa pada fokus opsi C, ukuran otak mencapai 90% pada usia 4 tahun. Ini merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan grafik. Yang mana grafik menunjukkan bahwa pertumbuhan otak dan kepala memang meningkat pesat sejak lahir, tetapi tidak mencapai 90% pada usia 4 tahun. Yang mana garis yang mewakili pertumbuhan otak dan kepala ini masih berada di bawah 90% pada usia tersebut. Ya, kalau kalian perhatikan ini berkisar pada angka di 75%. Oleh karena itu, pernyataan pada opsi C ini dianggap tidak sesuai dengan data dalam grafik. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Perhatikan proses pertumbuhan dan perkembangan buah tomat berikut. Pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah titik-titik. Again, kita bisa fokus pada opsi C lagi, yaitu etilen merangsang perubahan warna buah. Yang mana bisa dilihat dari gambar, terlihat bahwa etilen meningkat drastis pada tahap pematangan buah. Hormon etilen memang berperan dalam memicu perubahan warna buah, pemecahan klorofil, serta sintesis pigmen karotenoid dan antosianin yang membuat buah matang. Nah, untuk pilihan lain dianggap salah, kalian bisa baca sendiri dan karena jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 3 ini adalah bahwa etilen merangsang perubahan warna buah. Again, kita lanjut untuk soal keempat. Perhatikan peranan hormon berikut dalam embrio akar tanaman. Berdasarkan gambar, peran sitokinin adalah titik-titik. Again, untuk opsi yang dianggap benar atau paling sesuai di sini sebenarnya adalah opsi A, itu merangsang pembelahan sel akar. Tapi ini pilihannya yang memang paling mendekati atau dianggap mungkin paling sesuai. Meskipun sebenarnya yang terjadi di sini adalah endoreplikasi, yaitu bukan pembelahan sel biasa. Yang mana dalam hal ini terjemahan atau interpretasi dari gambar yang ada ini bahwa sitokinin mengaktifkan ARR2 yang kemudian meningkatkan ekspresi CCS52A1. Nah, CCS52A1 ini berperan dalam endoreplikasi, yang mana ini merupakan penggandaan DNA tanpa pembelahan sel. Nah, endoreplikasi ini membantu pertumbuhan dan diferensiasi sel, tetapi tidak secara langsung menyebabkan pembelahan sel akar. Makanya kalau kalian perhatikan, auksin ini membelah menjadi 2, sedangkan yang endoreplikasi ini dia hanya 1, tapi pembesaran sel. Maka untuk evaluasi opsi jawaban kalian bisa baca sendiri kenapa alasan kelima opsi ini dianggap salah.
Tetapi sebagai kesimpulan tidak ada opsi yang sepenuhnya benar, maka kita sekedar menjawab aja bisa opsi A yang paling mendekati karena endoreplikasi ini juga mendukung pertumbuhan sel akar. Again, kita masuk untuk soal kelima berikut. Seorang peneliti melakukan percobaan memotong pucuk tanaman. Hasil pengamatan dan hasil analisis data digambarkan sebagai berikut. Kesimpulan percobaan tersebut adalah titik-titik. Again, jawaban yang dianggap benar ada pada opsi B, auksin menghambat pembentukan tunas. Jadi auksin yang diproduksi di pucuk utama ini menghambat pertumbuhan tunas lateral melalui mekanisme dominasi apikal. Jika pucuk utama dipotong, kadar auksin menurun sehingga tunas samping dapat tumbuh seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan. Nah, gula juga berperan dalam mendukung pertumbuhan tunas setelah dominasi apikal hilang. Jadi kesimpulan dalam hal ini, auksin menghambat pertumbuhan tunas lateral, bukan menstimulasinya. Nah, setelah pemotongan pucuk, dominasi apikal hilang sehingga tunas samping dapat berkembang. Again, kita masuk ke soal ke-6 berikut. Perhatikan gambar proses perkecambahan berikut. Pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah titik-titik. Again, kita bisa pilih opsi E, hormon giberelin di dalam biji akan aktif saat ada air. Yang mana air merangsang aktivitas hormon giberelin dalam biji selama perkecambahan. Giberelin merangsang ekspresi gen yang mengaktifkan enzim amilase untuk mengubah pati menjadi gula yang digunakan untuk pertumbuhan embrio. Nah, RNA dan DNA ini berperan dalam sintesis enzim, tetapi giberelin tidak mengubah RNA menjadi DNA. Jadi sebagai kesimpulan, perkecambahan diawali dengan masuknya air yang mengaktifkan giberelin dan memulai metabolisme biji. Dan kita lanjut untuk soal ke-7. Perhatikan dua jenis perkecambahan berikut. Yang ada yang atas sebagai X dan Y yang di bawah. Pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah titik-titik. Again, kita bisa pilih opsi D, yaitu hipokotil pada model X terangkat ke atas tanah. Model X menunjukkan perkecambahan epigel, di mana hipokotil memanjang dan mengangkat kotilodon ke atas tanah. Model Y menunjukkan perkecambahan hipogel, di mana kotilodon tetap di dalam tanah dan hanya epikotil yang tumbuh ke atas. Jadi sebagai kesimpulan, hipokotil pada model X terangkat ke atas tanah sesuai dengan perkecambahan epigel. Again, kita lanjut untuk soal ke-8. Perhatikan gambar area titik tumbuh akar berikut. Pernyataan yang sesuai dengan karakteristik sel penyusun titik tumbuh adalah titik-titik. Bagian untuk soal 8 ini kita skip pembahasannya karena rancu antara keterangan label gambar dan opsi yang ada 5 ini. Jadi penjelasan dapat kalian baca sendiri. Untuk rujukan lebih lengkap atau pembahasan lebih lengkap kalian bisa baca di buku kalian. Bisa buku pada halaman 242. Untuk alasan sebagai evaluasi pilihan jawaban kenapa dianggap salah, kalian bisa baca sendiri untuk keterangan yang telah Gen Sukses tulis ini. Kemudian kita masuk pada soal ke-9 berikut. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan grafik hubungan antara laju tumbuh relatif beberapa tumbuhan dengan suhu berikut. Pernyataan yang tidak sesuai dengan grafik adalah titik-titik. Jawabannya ada pada opsi A, semua tanaman bisa tumbuh pada kisaran suhu 25 sampai 35 derajat Celcius. Jadi berdasarkan grafik, tidak semua tanaman memiliki laju tumbuh yang signifikan dalam rentang suhu 25 sampai 35 derajat Celcius. Contohnya, tanaman tomat menunjukkan penurunan laju tumbuh setelah melewati suhu sekitar 25 derajat Celcius. Begitu pula mentimun, baik ini tumbuh pada suhu di atas 40 derajat Celcius. Nah, ini menunjukkan bahwa semua tanaman itu tidak sama, itu tidak dapat tumbuh optimal dalam kisaran suhu tersebut, yaitu 25 sampai 35. Sehingga pernyataan pada opsi A ini dianggap tidak sesuai dengan data pada grafik. Kemudian kita masuk pada soal ke-10 berikut. Perhatikan gambar sistem organ dan lapisan embrionik triploblastik selomata berikut. Sistem organ, yaitu gambar A, terbentuk dari lapisan embrionik pada gambar B yang ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Again, jawabannya adalah 3, di mana sistem
rangka, yaitu pada gambar A, berasal dari mesoderm, yaitu lapisan tengah dari 3 lapisan embrionik pada gambar B. Dimana berdasarkan gambar, lapisan mesoderm ditunjukkan oleh nomor 3 yang merupakan asal dari sistem rangka, otot, dan sistem peredaran darah. Kemudian kita masuk pada soal 11 berikut ini, setengah perjalanan kita di sesi soal pilihan ganda. Jadi tetap semangat dan jangan lupa untuk subscribe agar Gen Sukses lebih semangat lagi. Untuk soal ke-11, Darwin berpendapat bahwa proses evolusi dapat membentuk spesies baru. Hal ini diperkuat oleh penemuan terbaru di bidang genetika dan biologi sel. Nah, tahapan yang menunjukkan proses pembentukan spesies baru adalah titik-titik. Again, kita bisa pilih opsi D, di mana spesiasi alopatrik terjadi ketika suatu populasi terpisah secara geografis menyebabkan perubahan genetik akibat adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Nah, tahapan yang sesuai, pertama, kompetisi dan predasi. Ini seleksi alam yang bekerja pada populasi. Kedua, terjadi isolasi geografis, di mana populasi terpisah oleh penghalang fisik. Ketiga, adaptasi populasi yang terisolasi, yaitu populasi berkembang secara independen. Kemudian terjadilah spesiasi alopatrik, yaitu terbentuk spesies baru karena perubahan genetik yang cukup signifikan. Lanjut untuk soal 12, di daerah perkotaan, fogging sering dilakukan untuk membasmi nyamuk Aedes aegypti dewasa. Namun, populasi nyamuk tersebut tetap berjumlah banyak, bahkan meningkat. Sebab titik-titik. Bagian, kita bisa pilih opsi C, sebab terjadi peningkatan resistensi nyamuk terhadap insektisida. Jadi, penggunaan fogging yang terlalu sering dapat menyebabkan resistensi nyamuk terhadap insektisida. Hal ini terjadi karena individu yang tahan terhadap insektisida akan bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga generasi berikutnya memiliki ketahanan yang lebih tinggi. Akibatnya, populasi nyamuk tetap tinggi meskipun fogging dilakukan secara rutin. Kemudian kita lanjut untuk soal ke-13, perhatikan pohon filogenetik hewan berikut. Organisme yang mengalami kepunahan adalah titik-titik. Bagian jawabannya adalah pada opsi C, yaitu organisme Tiktaalik. Tiktaalik adalah fosil hewan transisi yang sudah punah dan dianggap sebagai bentuk peralihan antara ikan dan amfibi. Jadi Tiktaalik ini memiliki ciri khas seperti insang dan sirip seperti ikan, tetapi juga memiliki struktur yang menyerupai anggota tubuh amfibi, menunjukkan adaptasi terhadap kehidupan di darat. Dan kita lanjut untuk soal ke-14. Teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin didukung oleh beberapa fakta. Pernyataan berikut yang bukan merupakan fakta sebagai dasar pemikiran Darwin adalah titik-titik. Again, kita bisa pilih opsi B dengan penjelasan, yaitu pernyataan bahwa di bumi ini banyak individu dengan sifat yang benar-benar identik. Ini tidak sesuai dengan teori evolusi Darwin dengan alasan pertama, variasi genetik selalu ada dalam populasi akibat mutasi, rekombinasi genetik, dan seleksi alam. Kedua, tidak ada individu yang benar-benar identik secara alami kecuali kembar identik pada organisme tertentu. Ketiga, Darwin menekankan bahwa perbedaan individu dalam satu spesies menjadi dasar seleksi alam yang memungkinkan evolusi terjadi. Jadi kesimpulan, fakta ini bertentangan dengan prinsip utama teori Darwin yang menekankan variasi dalam populasi sebagai dasar dari seleksi alam. Dan kita lanjut untuk soal ke-15. Para ahli mengemukakan teori-teori evolusi atas dasar pemikiran yang berbeda-beda. Rusa-rusa jantan yang sering beradu kepala satu sama lainnya akan memiliki tanduk yang semakin memanjang. Pernyataan tersebut mendukung teori evolusi menurut titik-titik. Baik, kita bisa pilih opsi C, yaitu oleh Jean-Baptiste Lamarck. Yang mana pernyataan bahwa rusa jantan yang sering beradu kepala akan memiliki tanduk semakin memanjang mendukung teori Lamarck yang dikenal dengan teori use and use, yaitu pemakaian dan tidak pemakaian organ, serta pewarisan sifat yang didapat. Jadi ingat aja teori, yaitu leher jerapah yang pernah dikemukakan oleh Lamarck. Nah, mengapa teori Lamarck? Karena organ yang sering digunakan ini, misalnya tanduk rusa saat bertarung, akan berkembang lebih besar dan kuat. Sifat yang diperoleh selama hidup dapat diwariskan ke keturunannya. Jadi simpulkan,
Ulama berpendapat bahwa adaptasi individu terhadap lingkungan dapat diwariskan, meskipun ya teori ini kemudian terbukti tidak sepenuhnya benar. Kemudian kita masuk ke soal 16. Perhatikan soal yang ada ini. Perhatikan beberapa pernyataan berikut yang ada 4. Nah, urutan mekanisme terjadinya proses seleksi alam yang benar adalah titik-titik. Again, jawabannya ada pada opsi B dengan urutan mekanisme seleksi alam yang benar, yaitu mutasi penyebab variasi sifat organisme pada pernyataan 2. Kemudian mutasi yang tidak menguntungkan terseleksi keluar dari populasi pernyataan 1, karena ini individu dengan sifat kurang adaptif cenderung tersingkir. Nah, kemudian mutasi yang menguntungkan bertahan dalam populasi, ini pernyataan 3, dan selanjutnya mutasi yang menguntungkan terus bereproduksi ada di pernyataan 4, karena sifat tersebut diwariskan ke keturunan, memperkuat populasi yang lebih adaptif. Jadi kesimpulan, seleksi alam bekerja dengan menyaring variasi genetik, di mana mutasi yang menguntungkan bertahan dan terus berkembang. Kemudian kita lanjut ke soal 17. Terdapat 49 orang albino dari 10.000 penduduk. Jumlah orang normal genotip heterozigot sebanyak titik-titik. Bagian untuk mempermudah kalian memahami cara penyelesaian soal 17 ini, simak langkah-langkah berikut ini kan. Terlebih dahulu kita tulis hal yang diketahui dari soal. Jadi albino ini disebabkan oleh alel resesif, yaitu A kecil dalam hal ini ya. Kemudian frekuensi Q ini mewakili alel resesif A kecil, sedangkan P mewakili alel dominan A besar. Nah, jumlah total penduduk tadi 10.000 dengan jumlah albino yaitu A kecil adalah 49 orang. Nah, kita bisa gunakan hukum Hardy-Weinberg dengan persamaan P kuadrat tambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1, dan jika disederhanakan ini bisa didapat P tambah Q sama dengan 1. Tadi yang ditanyakan adalah jumlah individu normal heterozigot dengan alel, berarti heterozigot ini adalah A besar A kecil. Jadi yang ditanya adalah nanti 2PQ-nya. Nah, sehingga berikut penyelesaiannya. Kita cari dulu Q kuadratnya, karena tadi albino ini kan memiliki genotip A kecil dengan jumlahnya tadi 49 orang. Maka Q kuadrat sama dengan 49 dibagi 10.000. 10.000 ini adalah jumlah penduduk. Untuk mencari nilai Q kuadratnya adalah 0,0049. Sehingga nilai Q kuadrat ini Q-nya sama dengan kita akarkan nilai yang Q kuadrat 0,0049 didapat Q 0,07. Dengan nilai Q ini kita bisa cari nilai P-nya dengan persamaan P tambah Q sama dengan 1. Sehingga kita masukkan aja P sama dengan 1 dikurang Q. Sama dengan 1 dikurang nilai Q yang didapat, yaitu 0,07. Sehingga didapatlah nilai P ini adalah 0,93. Nilai Q udah dapat, P udah dapat, maka kita bisa hitung frekuensi heterozigotnya. Tadi persamaan Hardy-Weinberg dengan nilai yang heterozigot ini 2PQ. Maka kita masukkan 2 dikali 0,93 nilai P dikali 0,07 nilai Q. Maka didapat 2 dikali 0,0651. Didapat nilai untuk heterozigotnya adalah 0,1302. Nah, kita bisa hitung jumlah individu heterozigot dengan mengalihkan dengan populasi penduduknya. Sehingga didapat 0,1302 dikali 10.000 sama dengan 1.302. Jadi jumlah individu normal heterozigot A besar kecil adalah 1.302 orang. Ini sesuai dengan opsi A. Bagian kita masuk pada soal ke-18 berikut. Menurut Harold Urey, zat-zat organik sebagian besar organisme terbentuk dari reaksi-reaksi zat anorganik berbentuk gas di atmosfer. Jadi dipengaruhi oleh energi dari radiasi sinar kosmos dan halilintar, yang mana gas-gas tersebut meliputi titik-titik. Bagian jawaban yang benar ada pada opsi E, yang mana menurut Harold Urey, atmosfer bumi purba terdiri dari gas-gas anorganik yang bereaksi membentuk zat organik sebagai dasar kehidupan. Gas-gas tersebut meliputi pertama metana, CH4, uap air H2O, amonia NH3, dan hidrogen H2. Nah, proses ini diuji oleh Stanley Miller dalam eksperimen yang menunjukkan bahwa interaksi antara gas-gas tersebut dengan energi, baik itu halilintar atau sinar kosmik, dapat menghasilkan senyawa organik seperti asam amino yang merupakan prekursor kehidupan. Again, kita lanjut untuk soal 19. Perhatikan percobaan
yang dilakukan Lazzaro Spallanzani dalam membuktikan asal-usul kehidupan berikut. Alasan Spallanzani memanaskan terlebih dahulu kaldu untuk menumbangkan teori abegonesis adalah titik-titik. Bagian jawabannya yaitu untuk mematikan mikroba yang mungkin ada di dalam kaldu. Itu pada opsi E, yang mana Lazzaro Spallanzani melakukan eksperimen untuk membantah teori abeogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup muncul secara spontan dari benda mati. Dalam percobaannya, ia memanaskan kaldu bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin sudah ada di dalamnya, yang mana hasilnya menunjukkan bahwa jika labu tertutup rapat, tidak ada mikroba yang tumbuh, membuktikan bahwa kehidupan tidak muncul secara spontan, melainkan berasal dari kontaminasi mikroorganisme dari udara. Kemudian kita masuk ke soal 20 berikut ini, sebagai soal pilihan ganda terakhir kita di sesi tugas kali ini. Perhatikan pohon filogenetik berikut ini. Berdasarkan pohon filogenetik, pernyataan yang benar adalah titik-titik. Again, kita bisa pilih opsi E, di mana pongo dengan gorila lebih dekat kekerabatannya dibandingkan dengan manusia. Yang mana berdasarkan pohon filogenetik ini, pongo yaitu orangutan dan gorila memiliki cabang yang lebih berdekatan. Sedangkan manusia berada pada cabang yang lebih jauh, yang menunjukkan bahwa pongo dan gorila lebih dekat kekerabatannya dibandingkan dengan manusia. Dan kita masuk pada soal pertama berikut ini di sesi soal esai. Jadi perhatikan soal yang ada ini kan. Perhatikan gambar pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut. Terdapat 2 bayi yang usia dan jenis kelaminnya sama, kemudian ditimbang berat badannya setiap bulan. Nah, berat badan bayi A digambarkan dengan garis A, dan berat badan B bayi digambarkan dengan garis B. Dan 3 anak soal ini akan kita jelaskan satu persatu. Kita masuk ke soal anak yang pertama dulu kan. Bayi anak yang kemungkinan mengalami kelainan pertumbuhan dan perkembangan adalah yang mana? Kan? Jawabannya, untuk bayi yang kemungkinan mengalami kelainan pertumbuhan dan perkembangan adalah bayi A. Kemudian bagaimana dapat menyimpulkan bahwa grafik terdapat bayi yang mengalami kelainan pertumbuhan dan perkembangan? Maka dapat disimpulkan dari grafik bahwa garis pertumbuhan bayi A berada di bawah garis normal, yaitu di bawah dari D-score 2, menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan bayi B, mana bayi B memiliki pertumbuhan yang lebih stabil dan mendekati kurva normal. Bayi A mengalami stagnasi atau pertumbuhan yang tidak sesuai dengan pola normal. Kemudian untuk jawaban penjelasan dari soal C yang menanyakan apa penyebab bayi tersebut mengalami kelainan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi prediksinya, pertama faktor gizi, bayi A mungkin mengalami kekurangan asupan nutrisi yang cukup. Kemudian faktor kesehatan, kemungkinan bayi memiliki gangguan kesehatan seperti infeksi kronis atau kelainan metabolisme. Ketiga faktor lingkungan yaitu pola asuh, kebersihan, dan stimulasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan bayi. Dan keempat, faktor genetik yang kemungkinan adanya kondisi bawaan yang menghambat pertumbuhan normal. Jadi kesimpulan bayi A ini kemungkinan mengalami gangguan pertumbuhan akibat kombinasi faktor gizi, kesehatan, dan lingkungan yang tidak optimal. Again, kita masuk pada soal kedua berikut. Perhatikan gambar pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut. Ada soal yang berjumlah 2 yang perlu kita jawab. Kita masuk ke pertanyaan anak soal yang A terlebih dahulu. Berdasarkan grafik, faktor apa yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia? Dan berikut adalah penjelasannya Gen terkait faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia berdasarkan grafik. Pertama, hormon. Di sini ada HCG pada janin berperan dalam mempertahankan kehamilan dan perkembangan awal. Kedua, ada LH berperan dalam perkembangan seksual dan reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kedua, ada tahapan kehidupan, yaitu perubahan kadar hormon yang mengikuti tahapan pertumbuhan dari fetus, bayi, anak-anak, pubertas, dewasa, hingga penuaan. Ketiga, jenis kelamin, yaitu LH meningkat secara signifikan pada perempuan dewasa yang menunjukkan siklus mens, sementara pada laki-laki LH tetap stabil tetapi berperan dalam produksi testosteron. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan yang B. Bagaimana pengaruh HCG terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia? Berikut adalah penjelasannya. Di mana pada fase janin, HCG berperan penting dalam mempertahankan kehamilan dengan merangsang produksi progesteron dari korpus luteum agar rahim tetap mendukung perkembangan janin. HCG juga mempengaruhi diferensiasi dan perkembangan organ reproduksi janin,
serta berperan dalam pembentukan plasenta. Ketiga, setelah lahir, kadar HCG menurun drastis karena peran hormon ini hanya dominan selama kehamilan. Dan kita lanjut untuk soal ketiga. Menurut teori, beruang kutub berasal dari beruang coklat yang memisahkan diri ke arah utara dalam jumlah populasi yang lebih sedikit. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, apa nama spesiasi pada beruang kutub tersebut? Bagian. Berdasarkan kasus yang ada pada soal 3, nama spesiasi yang terjadi pada beruang kutub berdasarkan ilustrasi tersebut adalah spesiasi allopatric. Spesiasi allopatric terjadi ketika suatu populasi mengalami isolasi geografis seperti pemisahan oleh jarak, laut, gunung, atau perubahan iklim. Yang mana dalam kasus beruang kutub, sebagian populasi beruang coklat berimigrasi ke wilayah utara yang lebih dingin, sehingga mereka mengalami isolasi geografis. Seiring waktu mereka beradaptasi dengan lingkungan yang lebih dingin, melalui perubahan morfologi, perilaku, dan fisiologi yang akhirnya membentuk spesies baru yang kita kenal sebagai beruang kutub. Kita masuk pada soal keempat berikut ini. Suatu daerah dihuni oleh 20.000 penduduk. Hasil tes buta warna menunjukkan bahwa setiap 10.000 penduduk terdapat 25 orang perempuan yang memiliki kelainan buta warna parsial merah. Nah, jika rasio penduduk laki-laki dan perempuan 1:4, jawablah beberapa pertanyaan yang berikut yang ada 2 ini kan. Jadi, simak penjelasan berikut, langkah-langkahnya satu persatu agar kalian memahami bagaimana cara menyelesaikan soal nomor 4 ini hingga jawabannya ditemukan semua gen. Pertama kita tulis dulu hal yang diketahui dari soal. Yang mana diketahui total penduduk 2000, rasio laki-laki banding perempuan 1:4, maka kita bisa cari dengan rumus ya. 20.000 yang ada ini sebagai jumlah penduduk. Kita cari aja jumlah laki-laki 1/5 dikali 20.000 sama dengan 4.000. Jumlah perempuan 4/5 dikali 20.000 sama dengan 16.000. Nah, setiap 10.000 penduduk ada 25 perempuan buta warna, sehingga 20.000 penduduk ini perempuan buta warna diperkirakan adalah 50 orang. Nah, kita bisa gunakan hukum Hardy-Weinberg dengan persamaan dasar P tambah Q sama dengan 1, yang mana nanti dijabarkan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Nah, kalian harus pahami di sini adalah genotip perempuan yang XX ini untuk normal adalah XB besar, ini P kuadrat. Untuk XB besar, XB kecil ini karir, ini 2PQ. XB kecil buta warna Q kuadrat. Nah, untuk genotip laki-laki XY ini XB besar Y normal, ini P, XB kecil Y buta warna ini Q. Kita akan gunakan ini untuk mencari nilai P dan Q terlebih dahulu, baru nanti mudah untuk mencari frekuensi alel normal dan alel buta warna dan sebagainya. Jadi kita lanjut untuk langkah pertama tadi menentukan frekuensi alel normal dan alel buta warna. Ini menjawab pertanyaan anak soal yang A. Nah, diketahui perempuan buta warna tadi XB kecil 50 orang dari 16.000 perempuan. Maka Q kuadrat ini kita bagi dulu 50 dibagi populasi perempuan 16.000. Q kuadrat didapat hasil baginya adalah 0,003125, sehingga Q ini kita akarkan dari nilai 0,003125 sehingga didapat nilai Q adalah 0,056. Maka frekuensi alel normal kita bisa cari dengan persamaan Hardy-Weinberg, P tambah Q sama dengan 1. Sehingga nilai P sama dengan 1 dikurang Q sama dengan 1 dikurang 0,056, didapat nilai P adalah 0,944. Jadi untuk frekuensi alel normal yang P ini adalah 0,944, frekuensi alel buta warna yang Q ini adalah 0,56. Untuk langkah kedua, sekaligus menjawab pertanyaan yang anak soal B, menentukan jumlah perempuan yang memiliki fenotip normal. Perempuan dengan fenotip normal terdiri dari 2. Pertama, perempuan homozigot normal, XB besar, ini dengan P kuadrat dikali jumlah perempuan. Jadi P kuadrat tadi, untuk P-nya kan didapat 0,944. Ini kita kuadratkan, didapat nilai 0,8913. Nah, ini kita kalikan dengan jumlah penduduk perempuan yang 16.000 orang, sama dengan didapat nilai P kuadrat untuk perempuan homozigot normal banyak 14.261. Kemudian yang kedua ini perempuan heterozigot karir. Ini juga normal tapi pembawa.
Itu genotipnya adalah XB besar, XB kecil, sehingga didapat notasi menggunakan 2 peki dikali jumlah perempuan. 2 peki kita masukkan atau substitusikan nilai P dan Q yang diketahui, sehingga 2 dikali 0,944 dikali 0,056 sama dengan 0,157. Sehingga nilai yang didapat ini 0,1057 dikali 16.000 sama dengan 1691. Jadi total perempuan dengan fenotip normal sama dengan 14.261 ditambah 1691. Didapat jumlahnya totalnya adalah 15.952 perempuan normal. Dan kita lanjut untuk langkah ketiga sekaligus menjawab pertanyaan yang poin C. Menentukan jumlah laki-laki dengan fenotip normal. Yang mana diketahui laki-laki normal itu adalah XB besar Y sama dengan P dikali jumlah laki-laki. Tadi nilai P diketahui 0,944 dan jumlah penduduk laki-laki 4.000, maka kita kalikan saja didapat nilai P untuk laki-laki normal adalah 3.776. Ini untuk laki-laki dengan fenotip normal. Jadi kesimpulan akhir, untuk frekuensi alel normal P ini 0,944, frekuensi alel buta warna Q 0,056. Nah, jumlah perempuan dengan fenotip normal adalah 15.952 orang. Untuk jumlah laki-laki dengan fenotip normal adalah 3.776 orang. Kita masuk pada soal kelima berikut ini sebagai soal terakhir kita di sesi tugas kali ini. Pasangkan pernyataan tentang hormon tumbuhan dengan jenis hormon dalam tabel berikut yang ada 5 pernyataan ini kan. Dan berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing pasangan pernyataan dan jenis hormon yang ada ini kan. Untuk pernyataan pertama, asam absisat berperan dalam absisi atau pengguguran daun serta dormansi biji. Untuk pernyataan kedua ini jenis hormonnya adalah kalin yang berfungsi dalam pembentukan organ tumbuhan, baik itu akar, batang maupun daun. Kemudian pernyataan ketiga, asam traumalin berperan dalam regenerasi sel pada jaringan yang terluka. Kemudian keempat, ini terkait auksin yang terdapat di ujung akar dan ujung batang, mempengaruhi pertumbuhan memanjang. Kemudian untuk pernyataan terakhir, ini sesuai dengan fungsi dari antokalin yang berperan dalam memacu pembentukan bunga. Again, itulah pembahasan sekelas kita untuk kunci jawaban biologi kelas 12 pada sesi tugas uji capaian pembelajaran 2 pada halaman 341 sampai 348 di buku pegangan biologi kurikulum merdeka. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai habis gen. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya gen. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.